sebuah pabrik robot di pinggiran Shanghai. Robot-robot berderet rapi, wajahnya begitu mirip manusia, kulit artifisialnya mengkilap tipis, dan alisnya naik turun saat berbicara. Tapi begitu melangkah lebih dekat, kamu menyadari ada sesuatu yang aneh. Matanya menghadap lurus ke depan, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat olehmu. Banyak pula robot yang hanya terdiri dari kepala, sedangkan tubuhnya masih berupa rangka logam dan tulang besi. Ini bukan adegan dari film Blade Runner, melainkan potret nyata laboratorium robot humanoid China yang kini tengah gencar dikembangkan. Bayangkan, sebanyak 430.000 robot industri diproduksi hanya dalam 1 tahun. Angka itu setara dengan 50% instalasi robot baru di seluruh dunia. Bahkan Cina dalam 1 dekade terakhir telah meningkatkan kepadatan robot di pabrik-pabriknya dari 49 menjadi 470 robot per 10.000 pekerja. Artinya manusia di sana sekarang bekerja bersama robot, bukan menggantikan robot. Tapi yang bikin dunia terbelalak adalah ledakan robot humanoid. Di World Robot Conference Beijing, lebih dari 600 robot dipamerkan. 60 diantaranya adalah debut global. Dengan kata lain, perusahaan seperti Tesla dan Xiaomi turut ambil bagian, tapi China lah yang memegang kendali. Bagaimana tidak, 190.000 paten robot Cina telah menguasai 2/3 paten global. Dari teknologi persepsi bionik atau sensor yang meniru indera manusia hingga kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan, Cina sudah jauh melampaui fase eksperimen. Lihat saja Uptech, salah satu raksasa robot Cina. Mereka sedang memproduksi robot humanoid yang bisa langsung masuk ke pasar retail. Industri ini melesat 85,7% dengan nilai $549 juta dan diperkirakan pasar robot humanoid global akan mencapai $154 miliar pada tahun 2035. Cina punya semua bahan untuk memimpin, rantai pasok terintegrasi, basis data raksasa, dan dukungan kebijakan yang agresif. Lalu kita bertanya-tanya, akankah robot-robot ini menggantikan manusia? Di pabrik-pabrik Cina, rasio robot melawan manusia sudah 1:21. Artinya, untuk setiap 21 pekerja, ada 1 robot yang bekerja tanpa lelah, tanpa kesalahan, dan tanpa tunjangan. Selain itu, yang paling menggelitik, sebanyak 720.000 perusahaan robot sudah berdiri di Cina, di mana 20 diantaranya fokus pada robot humanoid lengkap. Mereka bahkan sudah memiliki first mover advantage di pasar ini. Sementara negara lain masih berkutat di laboratorium, Cina sudah memproduksi massal robot-robot yang siap terjun ke rumah sakit, logistik, bahkan rumah tangga. Kemudian, bagaimana dengan ancaman pengangguran? Zhong Xinlong, ahli AI di CCID, punya jawaban diplomatis. Robot humanoid adalah mitra, bukan pesaing. Mereka akan mengambil alih pekerjaan berisiko tinggi, sementara manusia fokus pada kreativitas. Tapi jangan bayangkan ini seperti mesin cetak uang yang langsung menghasilkan robot sempurna dalam semalam. Prosesnya lebih mirip seperti memasak sup kaldu tulang. Perlu waktu lama, bahan berkualitas, dan api yang dijaga stabil. Ambil contoh rantai pasok. Di kawasan Suzhou, ada pabrik kecil yang khusus memproduksi aktuator, yaitu komponen penggerak robot. 1 jam setelah pesanan masuk, komponen itu sudah dikirim ke Beijing. Tak jauh dari sana, di Shenzhen, perusahaan seperti Foxconn mengubah desain robot dari sketsa digital menjadi prototipe fisik dalam 3 hari. Selain perusahaan raksasa, yang juga bergerak adalah ribuan pemain kecil, dari bengkel mekanik hingga startup AI, semuanya ikut menopang. Rantai inovasi ini rapat sekali. Ibarat sarang lebah, setiap sel bekerja, saling memberi makan, dan hasilnya adalah koloni yang terintegrasi dengan baik. Ini bukan kebetulan, sejak tahun 2020, pemerintah Cina memaksa perusahaan lokal untuk berkolaborasi dalam supply chain clusters, mengurangi ketergantungan pada komponen impor seperti chip dari Amerika. Hasilnya, biaya produksi robot humanoid turun 35% dalam 2 tahun terakhir.
Basis data raksasa mereka justru berasal dari kehidupan sehari-hari warga Cina sendiri. Bayangkan setiap kali orang Tiongkok membuka aplikasi WeChat untuk scan wajah, atau saat kamera pengawas di jalan mengenali gerakan pejalan kaki. Semua itu menjadi bahan baku pelatihan kecerdasan robot. Perusahaan seperti SenseTime mengumpulkan data ekspresi wajah dari 1,2 miliar orang untuk melatih robot meniru emosi manusia. Ada cerita menarik dari laboratorium di Hangzhou. Tim insinyur sengaja merekam orang-orang yang sedang marah di pasar tradisional, lalu memasukkan data itu ke dalam algoritma robot. Tujuannya agar robot bisa memahami, misalnya ketika manusia kesal karena kopinya tumpah. Namun, sebuah robot dengan wajah dan ekspresi yang sempurna tidak ada gunanya jika otaknya bodoh. Inilah mengapa Cina berani mengalokasikan 10% anggaran riset nasional untuk embodied AI. Lihatlah Fourier Intelligence, perusahaan yang kini jadi sorotan setelah robot GR1-nya mampu berjalan di atas es, tanpa jatuh. Tapi jangan kira semua berjalan mulus. Masih banyak robot yang sering salah menghadapi lawan dalam pertandingan tinju, karena kameranya gagal membedakan mana musuh dan mana penonton. Masalah sepele seperti ini justru yang memakan waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki. Tapi Uptech yang disebut tadi punya strategi berbeda. Mereka fokus pada pasar retail dengan robot yang bisa membantu di toko elektronik. Bayangkan kamu masuk ke gerai Xiaomi di Shanghai, lalu disambut robot yang wajahnya mirip pramuniaga, tapi tangannya masih terlihat rangka logam. Dia bisa menjelaskan spesifikasi ponsel, membandingkan harga, bahkan menunjukkan demo produk. Tapi kalau kamu tanya, menurutmu mana yang lebih bagus, iPhone atau Xiaomi? Dia akan diam sejenak lalu menjawab, saya tidak punya preferensi pribadi. Itulah batas AI saat ini, bisa menghafal data tapi belum punya opini. Kelemahan ini justru dimanfaatkan Ubitech sebagai nilai jual. Mereka menonjolkan transparansi bahwa robot itu hanya asisten, bukan pengganti manusia. Ada juga robot humanoid yang tiba-tiba mogok saat menghirup aroma lem yang terlalu kuat. Sensor kimianya tidak dirancang untuk bau tertentu, sehingga mengira itu adalah ancaman kimia dan memicu shutdown otomatis. Tidak hanya itu, robot penjaga toko bisa salah mengira kucing liar sebagai pencuri karena gerakannya mirip manusia. Perusahaan bisa saja terpaksa melatih ulang AI dengan ribuan video kucing berlari. Inilah keunikan pengembangan robot di Cina. Mereka tidak hanya menghadapi masalah teknis, tapi juga kehidupan sehari-hari yang kacau. Oleh karena itu, pemerintah kerap mengadakan roadshow dengan robot yang sengaja dibuat tidak sempurna. Ada yang gerakannya agak kaku, ekspresi wajahnya kadang salah, atau suaranya sering terpotong. Tujuannya menghilangkan rasa takut. Hasilnya mengejutkan. Orang lebih nyaman dengan robot yang kadang salah ketimbang yang terlalu sempurna. Kalau robotnya bisa salah seperti manusia, berarti dia teman yang baik. Tapi jangan tertipu oleh angka pertumbuhan 85,7% tadi. Pasar robot humanoid masih sangat rapuh. Satu prototipe harganya bisa mencapai $30.000. Masih terlalu mahal untuk dipakai di rumah biasa. Fourier Intelligence terpaksa menyewakan robotnya ke pabrik dengan biaya $1.500 per bulan, mirip seperti langganan Netflix. Strategi ini efektif, tapi margin keuntungannya tipis. Ada juga masalah baterai. Robot humanoid rata-rata hanya bertahan 2 hingga 3 jam dalam sekali cas, sementara manusia bisa kerja 8 jam non-stop. Bayangkan, puluhan robot humanoid di pabrik mati bersamaan karena kehabisan baterai di tengah jam sibuk. Robot-robot itu harus istirahat setiap 90 menit untuk charging, mirip seperti manusia yang butuh kopi. Robot bisa ikuti instruksi, tapi belum bisa ngebluff saat mesin mogok mendadak. China tidak menunggu robot sempurna, tapi langsung pakai di tempat yang risikonya rendah. Misalnya, robot humanoid dipakai sebagai pemandu wisata. Meski gerakannya kaku dan kadang salah menjawab pertanyaan, pengunjung malah tertawa dan menganggapnya hiburan. Intinya, robot humanoid China sekarang lebih sering dipakai untuk tugas yang membosankan, seperti menyiapkan makanan, memindai barcode, mengangkut barang, atau menjadi greeter di lobi gedung. Dalam 5 tahun ke depan, kita akan melihat robot humanoid Cina makin menyatu dengan lingkungan. Di stasiun kereta Shanghai, sudah ada prototipe
yang bisa membantu penumpang membawa koper sambil berjalan di keramaian, tapi hanya di jam sepi karena AI-nya masih kewalahan menghindari kerumunan. Di supermarket, robot kasir mulai dipakai untuk scan barang, tapi tetap butuh manusia di sampingnya untuk memastikan tidak ada kesalahan. Yang pasti, robot tidak akan menggantikan manusia dalam waktu dekat. Mereka lebih mirip rekan kerja yang sering salah hitung atau jatuh saat membawa baki makanan, tapi terus belajar dari setiap kesalahan. Jadi, saat kamu melihat video terbaru tentang robot Cina, perhatikan detail yang sering terlewat. Apakah matanya berkedip secara alami atau terlalu kaku? Apakah tangannya bisa memegang telur tanpa memecahkan? Apakah dia bereaksi saat kamu tiba-tiba berteriak? Itu semua adalah tanda-tanda bahwa robot itu sedang belajar menjadi manusia dengan semua kegagalan dan keajaibannya. Dan mungkin dalam 10 tahun, kita tidak akan lagi terkejut melihat robot dengan rangka logam terlihat di balik kulit artifisialnya. Kita justru akan tersenyum ketika melihatnya tersandung di tangga atau salah menyapa. Karena disitulah kita melihat diri kita sendiri, makhluk yang terus belajar, jatuh bangun, dan perlahan menjadi lebih baik. Robot bukan ancaman, mereka cermin dari ambisi dan kelemahan manusia. Dan di laboratorium-laboratorium pinggiran Shanghai, proses itu sedang berlangsung dengan deretan robot yang wajahnya mirip manusia, tapi jiwanya masih penuh dengan kode yang harus diperbaiki. Sejarah perkembangan robot di Cina ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada yang banyak orang kira. Sudah sejak abad ketiga, imajinasi robotik muncul dalam bentuk kisah fabel dari kitab Daois klasik Liezi yang menceritakan tentang perangkat aneh buatan manusia, menunjukkan bahwa konsep mesin mirip manusia sudah mengakar dalam pemikiran Cina kuno tentang teknologi. Namun, perkembangan nyata robot modern di Cina baru dimulai pada era kontemporer, tepatnya pada tahun 1970-an. Ketika para ilmuwan Tiongkok melakukan eksperimen awal yang masih sangat dasar dalam bidang robotika. Langkah strategis pertama Cina dalam robotika terjadi pada tahun 1986 lewat peluncuran program 863, sebuah inisiatif nasional untuk memacu kemajuan di bidang teknologi tinggi, termasuk robotika humanoid. Program ini menjadi fondasi bagi ambisi Cina dalam mengembangkan kemampuan robot yang bisa berinteraksi dengan lingkungan fisik atau yang disebut dengan embodied intelligence. Meski demikian, fokus utama Cina pada dekade-dekade awal masih tertuju pada robot industri untuk mendukung sektor manufaktur, yaitu bidang yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka sebagai pabrik dunia. Perkembangan signifikan terjadi setelah abad ke-21. Di mana Cina mulai mengalihkan strategi dari sekedar mengimpor teknologi menjadi memproduksi robot secara mandiri. Sekitar tahun 2010, negara ini berhasil memproduksi lebih dari separuh robot industri yang dikonsumsi dalam negeri. Sebuah lonjakan tajam dari angka yang sangat kecil di masa sebelumnya. Dorongan utama di balik adopsi robot ini adalah kekurangan tenaga kerja murah yang dulu menjadi andalan Cina sebagai pabrik dunia. Sehingga otomatisasi menjadi solusi penting untuk menjaga daya saing industri. Tahun 2023, Cina mencapai tonggak sejarah dengan memiliki kepadatan robot tertinggi di dunia, 470 robot per 10.000 pekerja, melampaui Jerman dan Jepang. Angka ini mencerminkan transformasi Cina dari pengimpor teknologi menjadi pemimpin pasar robotika global dengan industri yang tumbuh dari usaha eksperimental 70-an menjadi pasar terbesar dan paling dinamis di dunia. Yang menarik, sebelum pandemi COVID-19, fokus utama industri robot Cina memang pada robot industri. Tetapi krisis kesehatan global itu memicu percepatan pengembangan robot layanan, seperti robot medis dan logistik. Kini, Cina tidak hanya mendominasi produksi robot industri, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam pengembangan robot humanoid. Dengan kebijakan pemerintah yang agresif, rantai pasok terintegrasi, dan basis data raksasa, Cina terus memperkuat posisinya sebagai raksasa robotika global. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari fabel abad ketiga hingga laboratorium canggih di Shanghai hari ini.